Tapi siapkan ya Kak ya ini buat pengkandidatan nomor urut 2 ini. Kalau ditanya sekarang 3, 2, 1, mulai. Halo semuanya, kita kembali lagi di PPKM Podcast Pemira Kampus Magenta Special Edition mengenal lebih dalam calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKH Udayana. Bersama saya Rizky Salsabila Herianto atau akrab dipanggil Salsa. Kali ini saya tentunya tidak sendirian karena kedatangan tamu yang istimewa dari kandidat calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKH Udayana nomor urut 2. Oke, baik. Sebelum itu kita sambut nih calon kandidat nomor urut 2 dari Badan Eksekutif Mahasiswa FKH Udayana. Silakan duduk, Kak. Halo, Kak. Oke. Udah enak duduknya, Kak? Oke, dienakin dulu. Dienakin dulu. Udah siap buat podcast Ponjang Bincang pada sore ini. Oke. siap. Oke, sebelumnya nih, Kak, boleh memperkenalkan diri dulu buat para penonton dan pendengar podcast kali ini biar lebih mengenal sama Kak Marta dan Kak Centika. Siap. Mungkin dari saya dulu ya. Jadi perkenalkan, nama lengkap Kakak Idewa Putu Bogus Mertanom, biasa dipanggil Kak Marta. Kakak mahasiswa aktif semester 5 dan asalnya dari Bali, khususnya di Petang. Oke. Kawan saya. Iya, lanjut ke Kak kalau Centika. aku sendiri perkenalkan, nama saya Nika Maui Centika Sari, bisa dipanggil Centika. Saya mahasiswa semester 5 juga dari kelas B. NIM perlu nggak? Perlu ya? Nggak perlu kok, Kak. Ya, Belum kalau- bukan ujian juga. Kalau asalnya, kalau tadi Marta dari Petang, saya dari Gianyar. Oke. Nah, sebelum obrol-obrol bincang-bincang lebih lanjut nih Kak, Salsa mau jelasin kalau di episode podcast kali ini spesial banget buat para calon kandidat karena podcast kali ini akan mengupas lebih dalam mengenai Kak Marta dan Kak Centika selaku calon pemimpin BEM FK Udayana ke depannya. Oke Kak. Nah, sebelumnya buat Kak Marta sama Kak Centika nih, gimana kabarnya Kak? Kabarnya sehat sih. Oke. Karena udah dikasih kesehatan sama Tuhan. Oke. Luar biasa tentunya, sekarang kan kita bisa sampai di sini ya Oke. gitu. Walaupun sibuk-sibuk, yang penting dijaga kesehatannya juga ya Kak ya. Iya. Oke. Kesehatan nomor 1. Oke, kesehatan nomor 1 juga. Nah, sebelum kita omong-omong masa sekarang nih Kak, dan masa depannya sudah Kak Marta dan Kak Centika rencanain, udah di planning gitu kan ya. Kilas balik nih Kak, kenapa pilih FKH, terlebih lagi Udayana juga Kak? Oke. Dari saya dulu, kenapa milih FKH, apalagi di Udayana? Awalnya dari SMA bingung mau milih jurusan apa. Kebanyakan kan teman-teman tuh pasti milih jurusan ekonomi, hukum, habis itu FISIP atau gitu. Nah, sempat ngelihat juga di Udayana ada 13 fakultas dan ada yang menarik perhatian yaitu kedokteran hewan. Nah, Oke. dari sana kayak kebetulan juga punya hewan di rumah, juga senang hewan juga dari kecil. Habis itu orang tua juga ngedukung masuk FKH karena nggak boleh keluar. Karena di Bali lah usahain dulu biar, karena kan di Bali kita tahu banyak ada kegiatan-kegiatan keagamaan, jadinya kan harus bolak-balik ke kampung gitu, jadinya nggak bisa yang kuliah jauh-jauh ya, terpaksa di Udayana gitu. Karena kan kita tahu sendiri FKH di Udayana udah terakreditasi A juga. Oke, betul kan. Kak, betul. Ya bagus lah gitu. Nggak bisa Oke. nyaingin sama yang di luar gitu. Betul. Itu sih kalau dari saya. Ya, dari Kak Centika? Kalau dari saya mau jujur nih ya. Jujur aja Kak, Kalau ini mau kan jujur obrol-obrol santai dulu aja. SMA pingin banget masuk kedokteran. Mungkin banyak ya di sini Iya, teman-teman juga yang mau masuk kedokteran kan awalnya, tapi melihat lagi bahwa nilai juga seperti itu gitu kan. Habis itu ya udah deh gitu, gimana ya biar tetap masuk kedokteran. Akhirnya memilih kedokteran hewan. Selain itu juga selain mau masuk kesehatan lah, Betul, Kak. istilahnya bidang kesehatan kan, memang banyak juga punya hewan di rumah. Jadi mau nggak mau kayaknya kedokteran hewan pas nih gitu. Asik gitu ya. Dan ilmunya pun sebenarnya kan nggak jauh-jauh beda ya dengan Iya, kedokteran betul, umum betul. nantinya kayak gitu sih. Oke, Kalau berarti aku dari Kak sendiri. Marta sama Kak Centika emang udah suka hewan juga gitu ya Iya. Kak ya, Iya, makanya memilih FKH Udayana gitu Kak. Dan sekarang sudah di FKH Udayana, kenapa milih BEM sih Kak dari 3 lembaga senat di FKH Udayana? Mungkin dari Centika dulu ya. Oke.
Kalau dari aku sendiri nih, dulu masuk FKH kan, udah masuk, terus ngelihat pertama kali kan student day kan ya. Oh iya betul Kak, betul. Tapi student day universitas waktu itu, Iya, jadi oke. ngelihat Kak Japeng, kalau kenal Kak Japeng, Oh, kenal mungkin nggak? nggak kenal. Ya, Presma Oke. waktu kakak masuk deh pokoknya Oke, waktu oke. itu, dan melihat kayak ih bagus banget nih pidato dia di depan, sambutan pertama kali keren banget, dan akhirnya kayak memutusin kayaknya mau jadi kayak dia deh, kayak gitu, maksudnya bisa berbicara seperti itu gitu. Oh. Dan akhirnya waktu itu ada student day fakultas, ternyata ketua BEM di FKH pun memiliki kualitas yang sama kayak Presma waktu Wah. itu gitu ya. Jadi kayak Lebih panutan tertarik banget gitu, gitu. oke. Habis itu udah gitu kakak-kakaknya ganteng-ganteng lagi gitu kan. Ada Terus di BEM, terselip, iya, niat-niatan lah lain dikit ternyata, Kak. kayak gitu. Terus akhirnya mutusin mau BEM Univ atau fakultas nih gitu kan, Oh. bingung. Tapi balik lagi kalau misalnya kita di FKH mungkin banyak banget kan kita Betul. kegiatannya, jadi oh ya udah deh fakultas aja dulu gitu. Dan akhirnya belajar banyak sih habis itu. Ketemu yang waktu itu sambutan juga di depan gitu jadi ya. Ternyata juga ketemu lagi Iya, Kak. Oke. Berarti emang udah passionnya gitu ya Kak ya, buat ngambil badan eksekutif mahasiswa terlebih lagi di FKH Udayana. Ya, Nah itu tadi dari Kak Cantika. Kalau dari kakak sih, kenapa milih BEM? Jadi awalnya itu baru masuk FKH udah ketemu sama fungsionaris badan eksekutif mahasiswa. Sama kayak Kak Cantika pas waktu student day. Apalagi kita waktu di pertama kali kita masuk itu kan offline ya, belum kayak sekarang ada yang online atau semi online gitu. Nah dari sana abis itu diajak untuk ikut Dies untuk memeriahkan ulang tahun Udayana. Salah satu cabangnya ada defile. Defile itu baris berbaris. Nah kebetulan juga dari SMA juga senang. Abis itu kebetulan juga waktu SMA juga jadi OSIS. Nah abis itu di kuliah kepikiran sih lagi kenapa kok nggak ngelanjutin lagi gitu, karena kan pasti beda nih organisasi waktu dulu SMA terus sekarang di perkuliahan, tentunya pasti berbeda gitu, Betul, apalagi betul. dari teman-temannya yang makin beragam gitu, dari sudut pandang yang berbeda-beda juga Betul. gitu. Habis itu di FKH ada 3 senat kan, ada LPM Surasatwa, ada DPM, dan ada Badan Eksekutif Mahasiswa. betul. Nah karena basicnya juga senang kerja, habis itu ya senang terjun langsung lah ke lapangan gitu, jadi ya nggak ada salahnya mau gabung di Badan Eksekutif Mahasiswa gitu sih kalau dari kakak. Oke, berarti dari Kak Marta sama Kak Cantika emang udah suka gitu ya Kak ya buat kerja-kerja gitu, dan juga di BEM ternyata banyak prokernya juga gitu ya Kak ya. Ya, Iya. benar Oke. banget. Nah kan sekarang sudah masuk dalam BEM gitu ya Kak ya. Menurut Kak Marta sama Kak Cantika gimana sih pengaruh BEM buat Kak Marta sama Kak Cantika sampai hingga saat ini gitu Kak? Ya, mungkin dari saya dulu. Kalau pengaruh Badan Eksekutif Mahasiswa dari awal gabung jadi anggota, terus sekarang sampai dipercaya jadi calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, banyak sekali berpengaruh BEM itu, terutama di kehidupan kakak gitu, karena udah jadi keluarga kedua selain di rumah gitu. Karena Oke. kan Badan Eksekutif Mahasiswa ini banyak ada proker-proker gitu loh, jadi kan terus ketemu. Habis itu kita juga diselingi sama tugas-tugas di perkuliahan, jadinya Betul, betul. pas lagi ngebahas proker sudah sekalian buat tugas gini-gini. Habis itu ngumpul-ngumpulnya sama anak-anak BEM juga. Habis itu ya diskusi, nanya-nanya tentang ya apa sih tadi ulangan-ulangannya gitu-gitu. Nah jadinya udah kayak keluarga kedua lah gitu di Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Oke, dari Kak Cantika mungkin gimana Kak? Oke, apa aja yang udah didapetin di BEM ya? Iya, Oke. betul betul. Kalau misalnya dulu tuh kita tadi yang dibilang kalau misalnya kita latar belakangnya juga saya dari SMA itu masuk OSIS kayak gitu kan. Oke. Tapi setelah masuk SMA ternyata pembelajaran yang didapat di OSIS sama di Iya. di kuliah tuh beda banget dan banyak banget yang Betul, didapatin. betul. Dan yang paling penting banget nih dari kakak sendiri tuh ya, Oke. dapat sudut pandang baru dan bagaimana kita bisa punya sudut pandang yang berbeda. Betul, betul, Karena Kak. kan kalau misalnya kita lihat kalau ada suatu permasalahan pasti kita kayak pro satu lah Betul, gitu kan. betul, Kak, Nah, betul. setelah masuk di BEM kita ngelihat banyak banget masalah kayak gitu kan. Akhirnya Iya. kita bisa punya pemikiran, oh gimana sih sudut pandang yang ini, dan akhirnya bisa menyimpulkan sesuatu yang tepat gitu. Oke. Selain itu relasi banyak, teman-teman betul, lagi betul, banyak betul. banget dapat teman di BEM sendiri gitu. Nggak cuma di BEM, kenal senat-senat yang lain Dari juga luar, banyak. Bisa-bisa kalau misalnya kita masuk BEM tuh sebenarnya kita tahu
semua mahasiswa tuh rata-rata tuh kita kayak udah kenal gitu loh. Karena kita juga megang kegiatan wajib, jadi kita secara nggak langsung udah langsung ketemu sama mereka gitu. Itu sih. Terus juga banyak gimana cara menyusun acara kayak gitu. Jadi kita punya pemikiran untuk giniin sistem gitu loh, suatu sistem perencanaan kayak gitu-gitu. Jadinya kan lebih teratur lah nantinya ke depannya gitu. Oke Kak, berarti kira-kira manfaatnya itu banyak juga ya kayak banyak banget di mahasiswa. Oke Kak. Makanya nggak nyesel ikut BEM gitu. Oke, gak nyesel ya. Oke. Nah, tadi kan bahas kilas balik masa lalu. Kalau sekarang nih kan udah jadi kandidat ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKA Udayana. Gimana perasaannya Kak? Perasaannya mungkin dari Kak Cintika. Nggak nyangka banget sih kalau misalnya ada di posisi ini, bahkan ada di sini gitu. Karena kan tahun lalu jadi panitia pemira, jadi posisi di kamu lah gitu, jadi moderator kayak gitu, kayak nggak pernah terfikirkan untuk jadi di sini. Dan juga kalau di BEM sendiri tuh kayak kita tuh nggak pernah ngomongin kayak siapa sih yang mau jadi ketua kayak gitu. Jadi kayak kita baru memutuskan di akhir ya kemarin, saat baru ada pengumuman juga dari panitia pemira gitu, baru kita memutuskan siapa sih yang mau naik gitu. Dan dipercayalah sama teman-teman untuk mewakili BEM gitu sebagai wakil ketua. Oke Kak, mungkin dilanjutkan dari Kak Marta. Kalau kakak gini sih, apa namanya, nggak nyangka tuh yang pertama. Nggak nyangka semua ya berarti Kak. Nggak nyangka karena emang dari awal kan tujuan masuk organisasi lah, bisa dibilang nggak BEM aja. Pertama nyari relasi lah, habis itu senang tukar pikiran gitu. Nah kebetulan dari angkatan 2019 mempercayai kakak sama Kak Cintika juga untuk jadi calon gitu. Nah karena teman-teman dari fungsionaris juga udah percaya, nah kita akhirnya diskusi lagi gimana enaknya, akhirnya kita sepakat untuk ayo kita mau bangun Badan Eksekutif Mahasiswa lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu sih kalau dari kakak. Istilahnya kayak kita dapat bonus gitu nggak sih akhirnya masuk BEM. Bonusnya dapat kepercayaan dan akhirnya bisa sampai sekarang kayak gitu. Betul Kak. Berarti kan nggak nyangka juga gitu ya kayak di posisi saat ini gitu Kak. Agak kilas balik ke masa lalu lagi gitu Kak. Kan udah jadi kandidat calon ketua dan wakil ketua BEM, saat menjadi maba atau baru menjadi anggota BEM mungkin udah ada ambisi nggak Kak? Aku mau jadi ketua BEM, aku mau jadi wakil ketua BEM gitu Kak. Mungkin dari Kak Marta dulu. Ya kalau dari kakak sih nggak ada kayak pengen aku harus jadi ketua BEM itu atau wakil atau ya jajaran di inti lah gitu. Nggak ada sih kepikiran kesana, karena emang dari awal itu udah ingin berorganisasi, gimana organisasi yang baik gitu, nambah relasi. Habis itu belajar lah, dari awalnya mungkin belum bisa ngomong di depan umum gitu, akhirnya bisa jadi maksudnya bisa belajar gitu, diberikan kepercayaan. Habis itu pas kebetulan juga kemarin dipercaya juga sebagai ketua student day juga, apalagi gitu ya. Kayak ya saling belajar lah, saling sharing juga sama kakak kelas gitu. Sih. Dari Kak Cintika. Saya sendiri ya nggak ada sama sekali untuk nyari ketua atau wakil ketua BEM, karena dulu masuk BEM pun sebenarnya kepingin banget gimana bisa jadi fasilitas kita terjun ke masyarakat gitu. Jadi makanya waktu itu saya milihnya pengabdian masyarakat. Jadi kayak bener-bener di Pengmas nih aku mau kayak gini loh di masyarakat. Udah ada gambaran. Iya kayak gitu. Soalnya dulu nih kalau misalnya kalian baru masuk mahasiswa tuh pasti semua orang bilang gini, mahasiswa tuh beda loh sama siswa kayak gitu kan. Jadi kayak penasaran, sebenarnya bedanya tuh gimana sih gitu. Bedanya katanya kita mengabdi kepada masyarakat, mengabdi yang seperti apa gitu. Dan akhirnya masuk BEM juga dapat pengabdian masyarakat. Itu udah menurut kakak tuh cukup banget. Dan ternyata kedepannya banyak banget yang didapetin lagi. Ternyata nggak cuma pengabdian masyarakat, di internal juga banyak banget sih kayak gitu. Itu dari ceritanya Kak Marta sama Kak Cintika ini, ada nggak sih kayak pengalaman menarik gitu yang bisa diceritain gitu? Kalau pengalaman menarik banyak sekali. Mungkin, mau yang mana? Pengalaman yang paling menarik ya, apa namanya, kan apalagi di perkuliahan, di mahasiswa gitu. Betul. Kayak
apa namanya, nggak gini sih, maksudnya bisa tahu oh karakter orang tuh nyata seperti ini gitu, karena kan kita udah nggak lagi kayak di Sekolah, SMA gitu ya, oke. kayak kita harus dituntut gini dituntut begitu. Nah karena di perkuliahan ini udah dewasa juga, udah tahu loh tujuan ke depan itu seperti apa gitu. Betul. Nah di BEM khususnya itu Betul. kayak ya seru gitu, bisa sharing-sharing gitu, itu cerita-cerita oh dia kayak gini dengan latar belakang yang berbeda, apalagi di FKH kan nggak dari Bali aja, ada yang Betul, dari betul. dari pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu paket lengkap lah di FKH Ya, oke, nih, oke, ada oke. orang-orangnya gitu sih. Oke. Itu yang menariknya gitu. Kalau Gimana, dari Cintika? saya sendiri kan tadi kalau misalnya itu kan dari kayak sifat atau kayak gimana ya. Betul, Kalau betul. misalnya kita dilihat dari proker nih Iya. gitu. Waktu itu Kersos juga kan diberi Oh. kesempatan juga jadi ketua panitia kegiatan, itu seru banget dan menarik Oke. banget kayak gimana kita menyusun itu dari awal banget, terus Oke, nyari oke, Kak. relasi ke Betul. dinas kayak gitu, Betul, betul. habis itu ketemu orang-orang dinas, seru-seru banget kayak gitu. Oke. Tuh menarik banget sih menurut aku. Terus juga pada akhirnya bisa kerjasama sama yayasan, ya karena kita juga lagi kerjasama BEM itu Oke. sama yayasan Seva Buana juga menarik banget, bisa kerjasama langsung kayak gitu. Oke. Gimana ya, jadi kita tuh bisa benar-benar di BEM tuh nggak kerja doang sih, tapi kita Oke. juga bisa belajar kayak gitu. Selain itu juga bisa buat sesuatu yang baru juga, jadi kita dikasih kesempatan sama kakak BEM-nya juga untuk Betul, berinovasi gitu. Jadi inovasi yang kita rancang tuh bisa benar-benar terrealisasikan, itu juga menarik sih menurut aku. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya deh ya, Kak ya. Ya, Oke, ini kan udah jadi kandidat nih, Kak. Mm-mm. Persiapan apa aja sih yang udah Kak Marta sama Kak Cintika siapin dari awal sampai sekarang nih lagi podcast ini? Gimana, Kak? Kalau persiapannya ya, pertama sih waktu kita mau apa namanya, mau pemilihan dulu di internal gitu, siapa yang mau naik gitu, pertama kita nyiapin mental Ya, dulu. mental penting banget sih. Penting banget itu, karena Oke. nanti kita bakal membawa badan eksekutif mahasiswa ke depannya gitu. Betul. Nah, habis mental, tentu habis itu berkas, habis itu seleksi berkas, terus sampai sekarang di podcast gitu, Oke. sama izin sih, terutama izin dari orang tua, karena kan Oke. kalau gimana ya, kalau orang tua nggak ngizinin itu pasti kayak kita nanti kayak ngelakuin hal itu kan pasti orang tua nggak ngizinin ini, Ada mengganjalnya gitu ya, ya, ada Kak, ada. mengganjal atau nggak gini, nggak serius nanti Oke, ngerjainnya gitu, oke. kayak ada kepikiran Ada orang tua kepikiran. nanyain kok kemana nggak ada yang tahu gitu. Betul. Nah itu sih orang tua dulu, habis itu orang tua juga support gitu, Betul. habis itu teman-teman juga, teman-teman dekat apalagi support gitu. Itu Betul. sih, sama kalau sekarang kita nanti mau kampanye juga kan. Iya. Oh Ya, ya, mau ada kampanye, juga jadi masa nyiapin kampanye juga. nyiapin apa sih yang bakal nanti kita lakuin ke depan gitu mungkin. Dilanjutin, Kak Kurang Cintika. lebih sama sih sama Oke, Marta Kak. kan, apalagi kita satu nomor gitu kan, satu Support paslon. kan, ya. Jadi kalau dari aku sendiri juga dukungan dari teman-teman gitu loh. Jadi sebelum kita naik pun kita benar-benar nanya satu-satu kayak Betul. layak nggak sih sebenarnya kita kayak gitu kan. Oke, Kayak Kak. misalnya bisa nggak ya ke depannya, kayak Betul, mental betul. tuh perlu banget sih, karena kalau misalnya dibilang jadi ketua dan wakil ketua tuh nggak cuma ngurusin internal aja, Betul, kita betul. sekarang harus ngurusin banyak orang kayak gitu kan. Betul. Apalagi kita bukan yang gimana ya, kayak harus benar-benar bisa menggapai setiap orang di FKH gitu. Jadi mental tuh benar-benar penting, dan kedepannya mungkin kita mempersiapkan seandainya terpilih apa sih yang perlu dilakuin yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak lagi mikirin, Mar kalau misalnya nanti kepilih mau ngapain ya gitu. Oke, Kayak oke. Gimana ya caranya kayak gini Mungkin gitu jawabannya gitu. dibanding dulu, Kak, karena nanti ada pertanyaan Oh. juga. Oh, Mungkin oh, ya oh, itu oke. juga. Oke, Ditahan ya. ditahan dulu ya. Simpen dulu, Kak. simpen Oke, dulu. ditahan dulu. Siap. Nah, berarti udah ada pastinya persiapannya udah matang-matang gitu ya, Kak ya. Dan tadi Sebentar ya. tadi seperti bahas mental, tapi siapkan ya, Kak ya, ini buat pengkandidatan nomor urut 2 ini. Kalau ditanya sekarang siap, Oke. sangat siap. Sangat Siap. Oke, siap lagi. Nah, karena siap nih, Kak, visi misinya bisa dijelaskan, Kak, buat para penonton dan pendengar podcast kali ini. Mungkin kemarin nggak sempet lihat debat Ya. gitu, Kak.
boleh diproklamasikan lagi gitu. Dari aku dulu ya. Iya. Untuk visi misi mungkin udah sempat ngeliat juga ya di Instagram Komisi Pemira. Betul. Jangan lupa follow. Iya, jangan lupa follow. Habis itu di debat juga kemarin, untuk visi kita sendiri itu merevitalisasi Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga yang bersinergi dengan mahasiswa sehingga terwujudnya pemikiran transformatif, inovatif, solidaritas, integritas dan profesionalitas di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi kita merevitalisasi itu mengembalikan kembali fungsi-fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Dari kalau misi? misinya kalau dari kami ada 4. Yang pertama itu menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai garda terdepan. Yang kedua itu adalah berkolaborasi. Yang kedua itu mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi profesional, komunikatif dan integritas. Yang ketiga itu menjalin kolaborasi dan sinergitas di antar senat FK Udayana. Dan yang keempat itu mendukung mahasiswa aktif dan adiktif di masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Mungkin itu 4 misi yang kami bawa nanti. Karena kita ngelihat di periode sebelumnya apa sih hal-hal yang mau kita benahi gitu sih. Oke Kak, saya lihat dari visi misinya juga keren juga. Oke Kak. Tapi yang ada yang menarik ini dari misi poin 1 nih Kak. Kan disebutkan bahwa mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai garda terdepan. Bisa dijelaskan sedikit nggak Kak, garda terdepan ini tuh gimana gitu? Mungkin biar para penonton dan pendengar podcast biar lebih paham gitu Kak dengan visi misinya Kak. Garda terdepan ya, mungkin teman-teman udah sering banget denger garda terdepan apa gitu kan. Sebenarnya garda terdepan itu barisan pertama gitu. Jadi kita ingin menjadi organisasi yang pertama untuk mereka menyalurkan aspirasi mereka, baik permasalahan maupun aspirasi apapun, kritik, termasuk kritik juga terhadap BEM sendiri. Jadi kita kepingin menjadi orang-orang pertama yang mengetahui dan kita bisa terbuka, saling terbuka. Jadi kita juga merasa bahwa komunikasi itu adalah hal yang penting gitu untuk keberlangsungan FK ke depan gitu. Sama dari ini sih juga kita tetap sih karena ada 3 senat tetap bakal nanti apalagi kan di DPM itu tentang aspirasi mahasiswa gitu. Kita tetap bersinergi nantinya gitu. Bukannya berarti kita yang nanti menampung semua kan BEM-nya aja nih, enggak gitu sih. Kita nanti bakal berkolaborasi, itu yang tadi di misi kita yang ketiga gitu sih. Berarti yang saya dapetin kayak jadi organisasi yang pertama menjangkau mahasiswa gitu ya Kak ya. Iya, yang nantinya dimana kalau kita sudah tahu masalahnya itu kita bisa menjadi pelaksana pertama juga bagi mereka untuk kita kayak solusi. Jadi kita bisa memberikan mereka solusi gitu ke depannya gitu. Oke, jadi keren juga ya, pasti keren lah ya, udah jadi kandidat ketua dan wakil ketua BEM gitu Kak. Nah, Kak Marta sama Kak Cintika ini kan udah kandidat ya Kak ya, ketua dan wakil ketua BEM. Menurut Kak Marta sama Kak Cintika, sifat pemimpin apa sih yang menurut Kakak ideal dan bakal diterapkan pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana periode selanjutnya? Kalau tentang pemimpin seperti apa nanti atau kabinet apa yang nanti kita bakal bawain gitu, semisal nanti kita terpilih. Yang pertama transparansi dari Badan Eksekutif Mahasiswa ke mahasiswa. Habis itu pemimpin yang mengayomi, nggak hanya mendengarkan aja tapi belum pernah terlibat gitu atau nggak pernah muncul apa gimana gitu kan, pemimpin yang kurang gitu. Nah nanti kita bakal terima masukan juga. Habis itu lebih berbaur lah ke masyarakat gitu, nggak ada perbedaan walaupun mungkin kami saya dan Cika kan mungkin udah semester 5 nih gitu. Betul Kak. Nah nanti kita biar nggak ada gap gitu ya. antara semester 1, 2, 3 nggak ada gitu. Kita kan sama gitu, apalagi nggak ada senior dan junior lah gitu. Itu sih. Kalau menurut saya
Kalau bicara tentang pemimpin itu tergantung lingkungan sih. Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan. Dan kami merasa bahwa pemimpin yang dibutuhkan saat ini di FKH itu adalah pemimpin yang bisa menyatukan semuanya, solidaritas dan selanjutnya transparansi dan juga kita bisa terbuka gitu. Kita tuh terlalu menutupi diri satu sama lain gitu. Jadi kita butuh saling terbuka gitu. Jadi kan lebih asik ya kalau misalnya kita saling terbuka, nanti kita ke kampus gitu saling nyapa kan enak gitu. Juga, kayak suasananya jadi enak gitu juga. Iya. Sama gini sih juga kan mau buat badan eksekutif mahasiswa tuh biar kayak rumah gitu loh, buat nyaman gitu. Udah mereka nyaman kan otomatis mereka mau cerita gini-gini gitu sih dari kami. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Siap. Ada pertanyaan yang menarik nih. Kan di organisasi pasti banyak masalah juga ya Kak ya. Tapi yang paling menonjol itu tuh masalah kesalahpahaman antara anggota atau miskomunikasi lah yang lebih sering didengar gitu. Menurut Kak Marta sama Kak Cinta gimana sih solusinya buat masalah itu? Mungkin dari Cintika. Seperti yang kita kasih tahu tadi, mungkin kita kurang terbuka satu sama lain. Nah, itu adalah poin yang paling miss banget kita lihat belakangan ini. Jadi kita ingin semua saling terbuka. Jadi kita saling mengayomi di mana kita buat rumah sesuatu yang sangat nyaman buat mereka. Jadi kesalahpahaman itu pasti akan sangat minim ada gitu. Tapi kita nggak bakal bisa mengelak bahwa kesalahpahaman itu pasti masih ada gitu. Tapi minimalisir itu gitu. Jadi juga membuat mereka juga berani untuk speak up, itu sih penting juga karena banyak orang yang kepingin mengutarakan tapi tidak bisa mengutarakan kayak gitu juga. Selain itu juga mengatasi hal itu kita perlu orang yang untuk mentransfer itu, jadi kita mencerita gitu. Dari Kak Marta gimana? Kalau dari Kak itu sih yang tadi dibilang Kak Cintika benar juga, buat nyaman dulu mereka. Nah karena kan kalau miskomunikasi gitu biasanya mereka nggak terlalu akrab apa gimana gitu ya mungkin. Nah nanti kita bakal maunya itu nanti per bidang itu biar tahulah anggotanya kemana gitu. Nah dan sering-sering ngumpul juga gitu biar nggak ada kesalahpahaman lah gitu, karena kesalahpahaman tuh mungkin dari yang kecil gitu, terus abis itu dengar gini dengar gitu, udah ada negative thinking gitu, berantem nanti jadi apa ntar ke pribadi gitu. Nah nggak mau sih kita mau kayak itu, tetap kita bakal profesional apalagi di BEM biar jadi organisasi yang baik sih, maksudnya nggak ada yang kayak pendendam apa gimana. Betul, baik, bener banget sih Kak. Jadi kalau misalnya Kak Cintika sama Kak Marta nih terpilih jadi ketua dan wakil ketua BEM pada periode selanjutnya, langkah awal apa sih yang bakal Kakak lakukan buat membawa organisasi ini ke depannya sama satu periode kepengurusan? Kak Cintika. Kak Cintika dulu. Tadi dia udah mau nyampein tuh. Kalau misalnya langkah awal ya, kita dari kita sendiri itu maunya kita mengevaluasi dulu apa sih yang dulu tuh kurang, karena kan kita lihat bahwa pandemi itu benar-benar menjadi dampak yang sangat besar banget bagi organisasi ya. Pertama memang udah nggak pernah jarang ketemu gitu istilahnya, karena kita harus lewat online aja gitu. Dan kadang itu juga yang buat miskomunikasi kan. Kita lihat yang kemarin itu apa sih yang kurang gitu, dan akhirnya kita bisa evaluasi dulu dan planning. Akhirnya setelah kita planning, barulah kita bisa menjalankan apa-apa yang sudah kita rencanakan gitu. Jadi kita juga membuat sistem-sistem yang jelas tentunya ke depannya. Mekanisme apa yang perlu dilalui untuk membuat sesuatu seperti itu juga. Dan saya percaya bahwa akhir yang baik itu berasal dari awal yang baik juga. Bener banget. Apalagi nanti kita kayak BEM nih mau kayak gimana sih ke depannya gitu. Kita jelasin dulu ke anggota kita kayak nanti BEM ini bakalan kayak gini loh gitu. Nah itu sih dukungan dari fungsionaris juga sangat berpengaruh. Ya nggak dari kita aja nanti yang maksudnya
Menjalankan. mau ngejalanin Oke. gitu tapi nggak ada dukungan. Intinya kita mahasiswa biar gitu. satu pikiran juga Ya, ya betul, gitu. betul. Satu pikiran, tujuan gitu. Oke kak, ternyata pertanyaan tadi jadi pertanyaan penutup Betul. dan waktunya Nggak ada saya lagi udah habis. gitu. Lagi asik ngobrol. Waktunya udah juga habis, ada lagi seru-seru bincang-bincang juga ya kak. Mungkin di lain kesempatan bisa obrol-obrol lanjut lagi sama Kak Cinta sama Kak Marta. Mungkin sebelum podcast ini ditutup, ada kalimat atau pantun juga mungkin buat para penonton dan pendengar podcast episode kali ini. Kalimat itu pantun ya. Kalau pantun ada sih kita. Nggak. Oke. Tapi kurang Mungkin bisa ada pesan mungkin, pesan atau gimana gitu kak. apa ya? Karena itulah nanti siapapun nanti yang terpilih gitu. Semoga tetap kan kita di Badan Eksekutif Mahasiswa tujuannya sama gitu. Betul. Tetap ingin membangun Badan Eksekutif Mahasiswa, habis itu FKH gitu. Betul. Nah, kalau dari kita sih apabila nanti terpilih Setungkara bisa bawa BEM lebih baik lagi gitu, apalagi Betul. dari peralihan pandemi terus sekarang udah mulai nih perkuliahan apa gimana kan, Betul. berarti otomatis bakal balik normal lagi gitu. Betul. Itu sih kalau dari kakak. Jangan golput dan tetap semangat. Oke. Kayaknya sampai di sini dulu ya kayak Tapi kita podcast. punya- Oh, gitu. ada slogan Ya, mungkin. ada Oh, slogan. oke, ada slogannya. Jargon. Oh, Oh, jargon. Oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup kita mau jargon dulu mungkin buat pendukung kita nanti gitu. Oke. Jangan golput. Berdua siap membawa perubahan. Oke, keren banget. Ya, thank you. Baik, itu dia podcast dari kandidat calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKH Udayana nomor urut 2. Buat para penonton dan pendengar podcast kali ini, jangan lupa follow Instagram @komisi_pemilih_FKH biar tidak ketinggalan informasi-informasi terkini mengenai pemilihan dan jangan sampai golput ya. See you. Dah. Dadah.